Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas ukuran dari besar karakter di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Those stories, I'm a fool for your love. Sebenarnya saya sering berkata nih, kalau ukuran bukanlah masalah yang kayak tagline dari apa nih. Tetapi di video ini kita akan bahas semua hal-hal yang ada di dunia One Piece dan kita akan membandingkan dengan dunia nyata agar kita lebih terbayang nih seberapa besar dan seberapa kecilnya sih dunia yang ada di One Piece ini. Jadi konten untuk video ini tidak terbatas hanya untuk manusia-manusia saja, tetapi ada objek yang lain juga. Nah, lalu kira-kira apa sajakah itu semua? Yuk kita cari tahu bersama di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Kita akan mulai dari yang paling kecil dulu nih, dan tentu saja dia adalah Putri Mansheri, ratu dari kerajaan Tontata, di mana Tontata sendiri adalah suku kurcaci yang tinggal di kerajaan Dressrosa, di mana ukuran mereka hanyalah sebesar sumpit, tapi mereka ini memiliki kecepatan yang luar biasa yang bahkan membuat rakyat Dressrosa menyebutnya sebagai peri. Di antara para Tontata ini, sang ratulah yang paling kecil dan Mansheri hanya memiliki tinggi sebesar 20 cm doang. Yang bahkan mungkin hanya seukuran garpu doang nih dari bentukan ratu Tontata ini yang bukankah wadaw banget. Nah, lanjut dari makhluk terkecil kita berpindah ke karakter terkecil kita dari bajak laut Tepin Jerami, dan tentu saja dia adalah Tony Chopper, sang dokter kapal. Ya, walau Chopper sendiri bervariasi nih untuk ukurannya, ketika di mode human jelas lebih besar dari manusia biasa, apalagi di monster point-nya yang definisi monster. Tapi di sini kita akan bahas Chopper di ukuran dasarnya, yaitu di mode hybrid yang hanya memiliki tinggi 90 cm doang, atau hanya setinggi bat baseball. Ya, walau begitu tetap saja Chopper adalah makhluk yang sangat-sangat lucu sekali. Next kita masuk ke karakter utama kita yang dikatakan Luffy ini memiliki tinggi rata-rata cowok yang ada di dunia, yaitu sekitaran 174 cm. Ayo, ada yang setara atau bahkan lebih tinggi dari Luffy? Komen di bawah ya. Ya, dimana di negeri kita 174 cm sudah termasuk orang yang tinggi ya. Dan bayangkan jika di dunia One Piece hampir semua musuh-musuh Luffy jauh lebih tinggi dari dirinya. Ya, jangankan kita langsung ngomong ke monster laut yang akan kita bahas sebentar lagi, tetapi walau begitu ini adalah salah satu karakter idolanya yang ternyata memiliki tinggi lumayan jauh, alias Akagami no Jeki. Ya, dia adalah sang Yonko Shanks, di mana Shanks memiliki tinggi sebesar 2 meter atau 200 cm yang wadaw banget. Ya, walau terlihat normal di dunia One Piece, tetapi jika di dunia kita 2 meter ini bukankah sangat tinggi sekali, dan cukup jarang juga ada orang dengan tinggi seperti itu. 2 meter sendiri biasanya adalah tinggi rata-rata dari pintu, makanya orang-orang yang akan kita bahas setelah ini pastinya mereka harus menunduk untuk memasuki suatu ruangan, atau mungkin jika ruangan itulah yang memang lebih besar di dunia One Piece. Coba jika kita bicara tentang juru kemudi dari Tepin Jerami, yaitu Jinbei, dia memiliki tinggi sebesar 3 meter yang kalau dibandingkan dengan Shanks berarti sekitar 1,5-nya lah. Yang bukankah cukup masuk akal, di mana di dunia One Piece, Fishman dikatakan memiliki tubuh yang lebih besar dari manusia biasa, dan Jinbei tidak hanya itu saja, dia adalah Fishman dari Paus Hiu yang memang sudah lebih besar dari kebanyakan ikan lainnya. Tetapi tentu saja ukuran besar Jinbei ini masih jauh dari beberapa yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, seperti contohnya yaitu rival Luffy alias Kurohige. Dia memiliki tinggi sekitaran 3 meter 44 cm. Yang apakah jika besar tubuh membuat orang semakin kuat, maka bukankah tidak aneh di usia mudanya Teach ini berhasil memberikan luka ikonik ke mata dari Shanks tersebut. Tapi ya, orang ini pun bahkan masih belum ada apa-apa jika dibandingkan sosok manusia paling baik yang kita ketahui di dunia One Piece, yaitu Bartolomeu Kuma, karena dia
dia memiliki tinggi 689 cm alias 2 kali dari tinggi Teach. Dimana mungkin untuk ukurannya adalah 4 kali dari manusia biasa, yang kebayang nggak tuh setinggi apa? Entah ini ada hubungan dengan ras spesialnya yaitu Buccaneer, atau mungkin Buccaneer hanya memiliki kemampuan spesial lain lah yang tidak ada hubungan dengan ukuran badannya. Ya mungkin buat bayangin nih, dimana tinggi Kuma ini sebanding dengan 2 gajah yang ditumpuk, yang bukankah terbayang setinggi apa? Dimana tidak jauh bedanya, yaitu adalah Kaido dengan tinggi 7,1 meter, yang makanya mereka harus tarung akhirnya harus di puncak Onigashima. Tetapi bukankah Kaido yang sebesar itu dengan pulaunya Onigashima ini harus sebesar apa? Ya lagi-lagi kita akan sampai ke sana sebentar lagi, makanya kalian harus tonton sampai habis. Next adalah Yonkou lainnya, dan dia adalah Big Mom. Ya benar, Big Mom lebih besar dari Kaido dengan tinggi sebesar 8,8 meter, atau mungkin sebesar rumah di 3 lantai. Yang kebayangkan kenapa anak-anaknya pada takut dengan dirinya. Ya kebayangin orang sebesar itu aja udah serem banget, apalagi ini Big Mom yang memiliki kemampuan luar biasa juga. Nah, dimana yang tadi adalah Ratu Yonkou, dimana selanjutnya kita akan masuk ke Ratu Duyung alias Putri Shirahoshi. Dia memiliki tinggi 11,87 meter, yang waduh ini gila banget kan, tubuhnya jika dipanjangkan sangat besar sekali, dan ia memiliki perbandingan dengan Brachiosaurus nih. Ya mengingat kedua orang tuanya juga, dimana Raja Neptune yang besar dan aduh ini Ratu Otohime yang maksudnya pokoknya besar lah untuk Shirahoshi ini. Dimana karakter selanjutnya adalah mereka dari ras-ras raksasa atau ras Elbaf. Ya contohlah Hajrudin, salah satu kapten dari armada topi jerami, memiliki tinggi sebesar 22 meter. Buat bayangan itu adalah 2 kali tinggi dari tiang listrik guys, biar kalian bisa membayangkan. Makanya di beberapa chapter baru kita bisa melihatkan kenapa manusia-manusia pada takut dengan ras raksasa, karena ya memang dari ukuran saja mereka sudah 10 kali lebih besar dari manusia normal. Ya dimana Franky dan Kuma yang besar itu saja bisa dipegang layaknya mainan oleh ras raksasa ini. Tapi yang gila lagi, ngebayangin di Dressrosa, Luffy ngalahin ras tersebut hanya dengan satu serangan. Pantas saja reaksi semua orang sampai segitu gilanya. Ya lagi-lagi kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana nih, mungkin butuh impact 3 kali massa tubuh untuk dapat mendorong atau memingsankan seseorang. Ya dengan tubuh ras raksasa yang 13 kali lebih besar dari Luffy, yang berarti tonjokan Luffy berdampak 39 kali dari manusia biasa. Bukankah itu impact yang sangat gila? Ya pantaslah nggak banyak orang-orang di dunia One Piece yang punya kemampuan penghancur sebesar itu, tepat seperti kata-kata Rear Admiral Kujaku ketika dia berhadapan di Hachinosu melawan Avalo Pizarro. Next selanjutnya adalah kapal kita, yaitu Thousand Sunny yang memiliki tinggi 56 meter. Ya bukankah masuk akal kenapa kapal-kapal di dunia One Piece harus sangat besar juga, mengingat orang-orangnya aja udah sebesar itu. Jangan lupa tadi ada Jinbei yang sampai 3 meter dan Franky juga yang cukup besar. Tetapi bukankah kapal Luffy sebenarnya termasuk kapal yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kapal-kapal yang lain? Ya seperti kapal perang angkatan laut lah yang memiliki tinggi 92 meter. Ini baru tinggi loh, kalau dari besar waduh jauh banget lah untuk Thousand Sunny dan kapal perang. Dimana untuk manusia lagi yang luar biasa tinggi atau mungkin bisa dibilang 3 kali dari ras Elbaf, tentu saja dia adalah ras raksasa kuno dengan tinggi 67 meter, yang wadidaw ini gila banget. Dimana orang ini adalah dia yang dibangkitkan oleh Moria atau Oars di Thriller Bark. Ya walau kita juga sudah melihat Oars juniornya di Marineford lalu, yang gak aneh juga kan kenapa dia bisa bergerak bebas di Thriller Bark padahal dia memiliki tinggi sebesar 67 meter, karena lagi-lagi Thriller Bark ini sudah menjadi pulau sendiri, makanya gak aneh jika dia bisa bergerak bebas. Lagi-lagi sebagai bayangan, dimana 67 meter ini kurang lebih setinggi sayap dari 747 yang jika kalian lihat ini sangat gila sekali. Tetapi bahkan Oars Junior ini masih kalah besar loh jika dibandingkan Monster Fishman alias Wadatsumi yang memiliki tinggi sebesar 80 meter. Dimana dia adalah ikan blowfish yang dia dapat membuat tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan ukuran normalnya, yang mungkin ini alasan nih kenapa Oda akhirnya membutuhkan 2 orang untuk dapat mengalahkan Wadatsumi di Pulau Fishman, yaitu Sanji dan Jinbei, karena ya lagi-lagi orang ini
ini memang semasif itu. Ya walau begitu, dia masih lebih kecil lah dari kapten kapal Kurohige alias San Juan Wolf yang memakan buah iblis yang dapat membuatnya membesar. Dia ini memiliki tinggi 183 meter dan lagi-lagi buat bayangin sebesar apa, dia ini memiliki tinggi seperti bangunan Space Needle lah, yang wajar kan dengan tinggi seperti itu tubuhnya bisa melebihi permukaan air laut jika di daerah lautan yang tidak begitu dalam. Dimana dari lautan kita akan berpindah dulu ke daerah Pulau Langit, dimana ini adalah makhluk terpanjang yang sudah hidup selama 400 tahun dan dia adalah Nola, ular yang sudah ada sejak zaman Kalgara. Dan Norlan ini memiliki panjang 200 meter dan membuatnya menjadi salah satu binatang tertua dan besar juga di dunia One Piece. Ya walau begitu, Nola tidak sebesar satu monster ini loh yang sekarang bahkan sudah menjadi kawan, dan dia adalah Surume atau Kraken. Dimana Kraken ini memiliki besar 300 meter, atau mungkin buat perbandingan dia ini memiliki tinggi sebesar Eiffel, yang wah ini menara Eiffel guys. Ya buat yang udah pernah lihat Eiffel langsung bayangkan itu tinggi banget, yang aduh doa ini kalian para majikan-majikanku, bambu kalian ini bisa pergi ngeliat Eiffel secara langsung. Ya makanya bukan gak sangat wajar sekali kenapa mereka pada takut ketika menghadapi Kraken. Ya udah susah-susah turun ke dalam lautan ketemu monster yang luar biasa besar. Tapi jangan dulu kaget karena satu monster laut ini memiliki panjang yang lebih besar, dan dia adalah monster pertama yang kita lihat di lautan Grand Line alias sang paus raksasa, yaitu Labuon. Dia memiliki panjang 400 meter. Ya mengingat 50 tahun lebih ukurannya masih kecil itu dan sekarang bisa sebesar ini. Dimana kru Luffy ngelihat monster sebesar ini tepat saat masuk Grand Line, yang bukankah itu saja sudah sangat gila. Tapi ngomong-ngomong, makhluk besar yang satu ini pun bukankah jauh lebih gila lagi? Bahkan butuh 2 kapten raksasa untuk dapat membunuhnya, dan tentu saja dia adalah ikan mas raksasa yang disebut sebagai pemakan pulau. Dimana monster ini memiliki tinggi sebesar 715 meter, yang wah ini gila banget. Atau mungkin sebagai perbandingan, dia ini sebesar Burj Khalifa, salah satu menara tertinggi di dunia. Yang lagi-lagi bukankah sangat gila sekali? Makanya gak aneh kan butuh kemampuan dari 2 raksasa luar biasa ini yang bahkan patut diperhitungkan untuk kekuatannya, karena mereka bisa mengalahkan monster sebesar itu. Ya tadi dimana kita membahas makhluk terbesar, sekarang kita akan berpindah membahas kapal terbesar di dunia One Piece, dan itu tentu saja adalah Noah. Ya benar, bukan Trial Bug nih. Karena bahkan untuk meter pun sudah tidak bisa kita masukkan lagi ke bagian ini, dan kita akan menyingkatnya dengan metrik lain, dimana untuk Noah ini memiliki tinggi 2500 meter atau 2,5 kilometer. Yang gak aneh juga sih, dimana Noah atau Nuh harus sebesar ini karena namanya juga dia adalah kapal membawa keselamatan. Yang kita tahu kapal ini dibangun untuk membawa semua rakyat Fishman untuk pergi ke permukaan laut. Ya walau sebagiannya hancur oleh Luffy, tetapi semoga mereka bisa memperbaikinya lagi ya, dimana Noah pun termasuk buatan manusia yang sangat gila. Tapi jangan lengah dulu nih, karena masih ada buatan lain yang lebih gila lagi, dan itu adalah Gates of Justice atau gerbang keadilan. Ya walau kita nggak punya angka realnya seperti apa, tapi kalau dilihat dari ukuran-ukuran dan perbandingan yang ada, kemungkinan besar tingginya sebesar 3 kilometeran. Itu pun termasuk ya ke bagian yang di dalam laut, yang bukankah ini sangat gila sekali? Bagaimana pemerintah dapat membuat pintu sebesar ini yang bahkan bisa menahan arus dan mengubah struktur cuaca dari lautan di sekitarnya? Ini adalah definisi engineering yang masif sekali. Next adalah pulau yang tadi kita sendiri sedikit, yaitu Pulau Onigashima. Kalau kita bandingkan dengan besarnya tiang, besarnya pedang, dan tingginya Onigashima kurang lebih ada di 3,7 km. Di mana banyak teori yang berkata kalau kepala dari Onigashima ini atau tengkoraknya sebenarnya itu adalah tengkorak asli dari manusia yang pernah hidup, yaitu dari suatu ras raksasa yang pernah ada. Yang lagi-lagi kalau kita hitung-hitungan aja nih, kalau kita kalikan dan kita bagikan polinomial dengan eksponensial yang aduh enggak ini bacot doang nih. Ya intinya kalau kita coba mengira-ngira, dikatakan proporsi dari tubuh manusia di mana tinggi manusia ini adalah 8 kali dari besar tengkoraknya. Maka jika kepalanya saja sudah sebesar 3,7 km, maka full untuk satu badan ada di 29,32 km. Yang
wah, bukankah ini sangat besar sekali? Tapi jangan dulu kaget karena masih ada yang lebih besar. Ya, sebelum kita masuk ke bagian yang lebih besar dari yang tadi, dimana kita akan masuk dulu ke tengah-tengahnya, yaitu ukuran dari para Sea King atau para Neptunian yang dikatakan memiliki panjang 5 km yang wah, gila banget. Gak aneh kan kenapa kemampuan Shirahoshi yang dapat mengontrol mereka disebut sebagai Ancient Weapon? Karena bayangin, monster sebesar 5 km dapat menghancurkan apapun dengan satu perintah. Apalagi mereka memiliki jumlah yang sangat banyak. Dan 2 kali lebih tinggi dari itu, tentu saja hal yang mengintai dunia One Piece atau yang kita kenal dengan nama Red Line. Ya, walau tinggi resminya memang masih belum tahu, tetapi minimal untuk Red Line sendiri di dalam lautan sudah sedalam 10 km atau 10.000 meter dari permukaan laut sampai ke lokasi Fishman. Untuk bagian ke langitnya memang kita masih belum tahu berapa. Yang apakah sama seperti Pulau Langit juga, yaitu di kisaran 10 km juga. Ya, lagi-lagi sebagai perbandingan, Gunung Everest ada di ketinggian hampir 9 km. Dan bayangin kalian melihat Everest yang mengelilingi dunia full tepat seperti Red Line. Jadi kebayangkan Fisher Tiger yang manjat Red Line seperti apa kekuatannya. Tetapi ngomong-ngomong terkait manjat ini, jadi ingat dulu juga kan, kapten kita pernah memanjat sambil membawa 2 orang, Nami dan Sanji, dan ketika itu dia memanjat Drum Rock di Pulau Drum Kingdom, yang menurut Dr. Kureha tingginya adalah 5 km di atas permukaan laut yang wah, ini gila banget. Dimana kapten kita alias Luffy memanjat setinggi itu, yang pantas saja kan tangan-tangannya penuh luka full yang wah bro, ini respect banget nih untuk kapten kita. Saya mau tahu apa yang buat saya jauh lebih respect, yaitu adalah makhluk super besar ini yang sudah terkonfirmasi, yaitu Zunisa. Dikatakan Zunisa memiliki tinggi 35 km, itu pun dihitung dari kakinya ya, yang full sampai ke dasar lautan. Yang jika kita asumsikan kakinya full sampai ke dasar lautan ini sedalam 10 km, yang berarti tinggi di atas permukaan laut setinggi 25 km. Yang ini bahkan lebih tinggi dari Pulau Langit yang memiliki ketinggian 10 km di atas permukaan laut yang wah, ini wadidaw banget. Bukankah dengan ini saja kita makin respect kan ke Ryonosuke yang harus manjat dan bawa banyak orang untuk sampai ke puncaknya. Yang gak hanya itu, bahkan mereka pun butuh waktu cukup lama untuk sampai ke bagian puncak yang lagi-lagi sangat wajar sekali, 25 km yang bayangin aja nih, gimana naik kendaraan aja 25 kilo ini ya butuh waktu lah, apalagi ini konteksnya tidak datar tetapi manjat, yang rest in peace nih my boy Ryonosuke. Lanjut, bentuk terbesar yang pernah kita lihat juga, walau ini masih estimasi, adalah bayangan dari suku Shandia yang kita lihat ketika memasuki Arc Jaya. Ya, walau lagi-lagi itu cuma bayangan yang terpantulkan saja, tetapi jika dikira-kira ukurannya sebesar 44 km. Ya, kenapa saya memasukkan itu di bagian ini padahal itu hanyalah bayangan? Karena banyak sekali orang yang masih tertukar antara bayangan Shandia yang kita lihat ini dengan monster Florian Triangle yang kita lihat pasca Arc Drillbug juga. Lagi-lagi itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dimana untuk monster Florian Triangle ini jika dikira-kira sebesar 54 km yang wah, ini wadidaw sekali. Apakah berita kehilangan di Florian Triangle ini utamanya sebenarnya bukanlah oleh kapal Moria atau Drillbug, melainkan sebenarnya memang ada monster asli nih yang hidup di sana yang memang belum tereksplor juga sampai sekarang. Kenapa pula dia bisa dibilang 54 km? Karena balik lagi, ini Drillbug yang super besar saja dia kelihatan kerdil dari semua itu. Dimana sebenarnya banyak sekali sih teori terkait Florian Triangle ini yang katanya bakal menjadi lokasi dari Love Tale, tetapi lagi-lagi kita masih belum tahu. Dan coba kalau menurut kalian sendiri seperti apa, tuliskan di kolom komentar. Next kita akan bahas trivia apa lagi nih terkait One Piece, lagi-lagi tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Dan buat kamu juga nih yang wibu tapi nggak wibu-wibu banget dan lagi nyari kaos, gaskan nih produk bestseller dari merchandise Devilnom ini yang baru saja restock lagi di oversize dari pertumbuhan Luffy sejak bocil sampai Gear 5-nya yang wah, ini wadidaw banget. Nah, yuk tingkatkan status ibu kalian dengan produk dari DNM. Buat kalian yang pingin bisa langsung
langsung cek di deskripsi video ya. Dan spesial buat kalian penonton YouTube dari Devil Nomi, gunakan kode voucher berikut untuk hemat up to 40.000 yang wadidaw nih, 40.000 lumayan bisa dipakai yang lain. DNM level up your Wibunas. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.